Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tema khotbah saya hari ini, berani menabur di ladang Tuhan. Ya kan? Karena banyak orang gini, oh, gua nggak ada keberanian nih menabur. Karena kenapa? Ekonomi saya sulit. Ya kan? Saya nggak punya banyak duit, pekerjaan saya juga nggak ada. Nah sekarang gini, ngikut Tuhan, mau pakai pikiran dunia atau pikiran Tuhan? Nah itu kan, kita mau belajar nih dari Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Judul perikopnya apa saudara? Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Lah, luar biasa, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah para prianya kemana? Saya juga bingung. Kok kenapa nggak pria-pria dan perempuan-perempuan yang melayani Yesus? Dari mana? Lagi jadi rasul. Nabi. Karena yang laki-lakinya para jadi ini ya, menyampaikan firman Tuhan kali ya. Tapi yang melayani kok kenapa perempuan-perempuan? 1 sampai 13. Kita baca. Sama-sama kita baca. Cuma 3 ayat doang kok, nggak lama ya. Nggak kayak kemarin di AIT banyak banget ya. Yang pertama adalah, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, kita lihat dari perikop ini, 3 ayat ini. Yesus itu melakukan pelayanan, ya, menyebarkan Injil, memberitakan Injil kebenaran. Itu tangan kosong atau enggak? Perlu apa saudara di sini? Kalau saudara baca di sini, tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kira-kira dari kota ke kota, dari desa-desa perlu biaya nggak? Perlu, nggak mungkin kan? Pasti perlu biaya saudara. Karena kenapa? Karena di sini dikatakan saudara bahwa dari kota ke kota, dari desa ke desa. Saya nggak jelas di sini apakah berjalan kaki kah, atau naik kuda kah, atau naik keledai kah, atau apa. Tapi di sini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Yesus melakukan pelayanan itu butuh dukungan selain doa, selain tenaga, butuh apa? Dana. Bisa nggak Yesus bilang, gua nggak perlu dana lu? Bisa. Bisa, sangat bisa. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus mau mengajarkan bahwa dalam setiap aspek pelayanan kita, baik itu kita melayani gereja ini, baik melayani di tempat lain, itu perlu juga selain doa, selain tenaga kita perlu dana. Bagi Yesus gampang. Keluar tuh duit, muncul bisa. Kayak ikan itu kan, ambil tuh ikan di sana, ada uang di sana, bisa. Tapi dilakukan nggak? Nah, di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita bahwa dalam setiap pelayanan apapun yang kita lakukan, kita juga harus berani menabur. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodias, Susana, dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yang ketiga di sini bahwa orang menabur di ladang Tuhan melalui kekayaan mereka. Itulah yang dilakukan oleh perempuan-perempuan. Mereka bantu murid-murid Yesus pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa melalui kekayaan mereka. Sekali lagi saya bilang, Yesus bisa buat mujizat. Tapi Yesus mau lihat hati kita, apakah kau terikat pada harta atau terikat kepada kerajaan surga. Jadi 3 hal yang kita pelajari bahwa pelayanan berani melabur di ladang Tuhan ini. Yang pertama, pelayanan di ladang Tuhan membutuhkan yang namanya uang. Itu di ayat 1. Yang kedua, mereka yang dijamah Tuhan pasti memiliki kerinduan. Untuk apa saudara? Menabur. Seperti Maria Magdalena. Dan yang terakhir, orang menabur di ladang Tuhan. Itu apa? Melalui kekayaan mereka. Jadi hari-hari ini saudara, di tengah krisis global,
Puji Tuhan, Indonesia nggak seperti negara lain. Itu karena kenapa? Doa saudara sekalian. Saya sayang gini, luar biasa. Doa terus. Doakan semua, bukan hanya gereja, bangsa ini, negara ini, presiden kita. Kalau kita doa itu seperti kayak gini, kayak digedor, terus lama-lama itu tembok-tembok yang tidak terbuka. Apa yang telah dibuka oleh Tuhan tidak akan tertutup. Apa yang telah tertutup tidak akan dibuka. Itulah firman Tuhan. Jadi saudara dapat tuntunan Tuhan akan pindah ke gedung sebelah. Tuhan akan buka dengan segala keajaiban yang dahsyat. Saya mau sama saudara, jangan lupa berani menabur. Amin. Kalau kau lakukan itu dengan penuh ucapan syukur, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita orang-orang yang mengasihi. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus.